Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai judul makalah kami, yaitu pembuktian dan alat bukti. Pengertian pembuktian. Menurut M. Yahya Harahap, dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperankan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Urgensi pembuktian dalam pemeriksaan perkara. Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Selanjutnya, hal-hal yang tidak perlu dibuktikan lagi dalam menyelesaikan suatu perkara. Yang pertama, apa yang harus dibuktikan? Sesuai dengan tujuan pembuktian, yaitu untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu. Maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau menjadi sengketa. Jadi, yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadian yang telah dikonstatir dan dikualifikasi tentang hukumnya yang tidak perlu dibuktikan, karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya dan hakim dianggap tahu hukum. Oleh karena itu, seorang hakim haruslah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup. Siapa yang dibebani beban pembuktian? Dalam pasal 163 HIR disebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, itu akan membantah orang lain. Maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Pasal 1865 KUH Perdata yang pada prinsipnya barang siapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. C. Kekuatan alat bukti. Sudikno Mertukusumo dalam bukunya Rashid tentang soal penilaian pembuktian mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Pada umumnya, sepanjang UU tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Berhubung hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh UU, maka tentang hal tersebut timbul 3 teori, yakni teori pembuktian bebas, yaitu teori ini menghendaki seorang hakim bebas dalam menilai alat bukti yang diajukan. Yang kedua ada teori pembuktian negatif. Dalam menilai pembuktian harus ada ketentuan-ketentuan bersifat negatif yang mengikat dan membatasi hakim dan melarang hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Yang ketiga ini ada teori pembuktian positif. Di samping adanya larangan bagi hakim, juga mengharuskan adanya perintah kepada seorang hakim untuk tidak menilai lain selain apa yang dikemukakan pihak. Alat bukti dalam hukum acara perdata tertuang dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBG, dan pasal 1866 KUH Perdata, yaitu alat bukti surat tertulis, alat bukti saksi, persangkaan atau dugaan, pengakuan, dan sumpah. Pertama, ada alat bukti tertulis. Nah, alat bukti tertulis ini adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang dimaksud untuk menyampaikan sebuah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Macam-macam alat bukti surat tertulis ini ada 2. Pertama itu ada akta. Akta itu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Yang kedua ini bukan akta, yaitu tulisan yang tidak sengaja dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Yang kedua ada alat bukti dengan saksi. Alat bukti dengan saksi ini macam-macamnya. Pertama, saksi yang terdiri dari 2 orang yang telah memenuhi syarat formil dan material. Kedua, saksi yang hanya 1 orang atau unus testis nullus testis. Yang ketiga, ada saksi testimonium de auditu,
yaitu saksi yang memberikan keterangan dari apa yang didengarkan dari orang lain. Ada kekuatan pembuktian dengan alat bukti saksi. Mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi berdasarkan pasal 1908 KUH Perdata dan pasal 172 HIR bersifat bebas. Menurut pasal tersebut, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau saling berhubungan antar saksi yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya, pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, dan hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak kebenaran. Yang ketiga ini ada persangkaan. Persangkaan itu adalah bukti kesimpulan oleh undang-undang atau hakim yang ditarik dari peristiwa yang telah terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Nah, macam-macam persangkaan ini ada. Pertama, persangkaan menurut hakim adalah kesimpulan hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang. Nah, yang kedua ini ada persangkaan menurut undang-undang adalah persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus UU yang dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Nah, kekuatan alat bukti persangkaan menurut hakim mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Oleh karena itu, hakim bebas untuk menerima atau menolak kebenaran yang terdapat di dalam persangkaan tersebut. Dengan demikian, karena nilai kekuatan pembuktiannya bebas, maka persangkaan menurut hakim tidak dapat berdiri sendiri. Minimal harus ada dua persangkaan atau satu persangkaan dikuatkan dengan satu alat bukti lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh pemakaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami, yaitu dari kelompok 4 tentang pengakuan dan sumpah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengakuan, yaitu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Jadi dalam persidangan itu dibutuhkan sebuah pengakuan untuk memproses lebih lanjut, untuk memberikan atau hukuman kepada yang digugat atau penggugat. Adapun macam-macam pengakuan, yang pertama pengakuan murni, yaitu pengakuan yang membenarkan secara keseluruhan gugatan penggugat. Yang kedua, pengakuan dikualifikasi, yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan sangkalan dari pihak lawan. Yang ketiga, pengakuan dengan klausal, yaitu yang disertai dengan keterangan tambahan yang sifatnya dapat membebaskan dari gugatan. Kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan murni yang telah memenuhi syarat formil dan material, nilai kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan. Dengan demikian, kebenaran yang terkandung dalam pengakuan murni merupakan kekuatan yang bersifat mutlak, sehingga para pihak dan hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut, dan hakim harus mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian. Selanjutnya, syarat formil pengakuan yang disampaikan dalam proses persidangan dan pengakuan diberikan oleh pihak material atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis dalam replik duplik atau kesimpulan dalam persidangan. Sedangkan syarat material pengakuan, yaitu pengakuan berhubungan langsung dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama, dan ketertiban umum, serta tidak merupakan kebohongan semata. Yang selanjutnya tentang sumpah. Dari pengakuan, selanjutnya sumpah yang harus dikemukakan dalam persidangan itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan kurang lebihnya. Sumpah adalah suatu pernyataan hikmat
yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya, ataupun mendapatkan dosa apabila memberikan pengakuan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Adapun macam-macam sumpah, yang pertama sumpah disiosir atau sumpah pemutus, maksudnya sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Yang kedua sumpah supplitoir atau sumpah pelengkap, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatan karena salah satu pihak yang berperkara. Yang ketiga sumpah aistimatoir atau sumpah penaksiran adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya. Ya, cukup sekian pemaparan materi kali ini dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.